Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai regresi linear sederhana. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang regresi linear berganda 3 variabel. Selanjutnya kita masuk kepada Microsoft Excel untuk menyelesaikan suatu persoalan. Oke, kita telah masuk ke Microsoft Excel-nya, di mana di sini terdapat sebuah data yaitu siswa, nilai akhir kimia, ujian, frekuensi membolos, dan yang mana nantinya kita akan memprosesnya dan untuk mendapatkan regresi linear. Selain itu di sini juga terdapat tabel penolong sebagai tambahan, di mana ada Y, X1, X2, X3, X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Dimana di sini saya telah membuatkan tabel baru. Oke, saya geser terlebih dahulu gambarnya. Samping. Selanjutnya kita akan mencari jumlah nilai akhir kita dengan rumus sama dengan sum Oke. Kemudian kita blok nilai awal hingga akhir, kemudian tutup kurung. Untuk jumlah nilai selanjutnya seperti ujian, frekuensi membolos, nilai kuis, hingga jumlah X3 kuadrat, kita tinggal memblokir saja dari jumlah nilai X supaya tidak mengulang rumus. Sudah dapat jumlahnya. Kemudian kita akan mencari nilai X1Y dengan rumus sama dengan kita klik X1 nilai X1 awal, kemudian kita kali dengan nilai Y awal, kemudian untuk mencari nilai X1 Y selanjutnya kita kemudian kita akan mencari nilai X2. Rumusnya masih sama dengan X1 dan X2, kemudian dikali Y. Kemudian kita akan mencari nilai X3Y dan X3 dikali Y. Ya. Kita blok lagi. Kemudian X1, X2 dan X1 kali kemudian X1, X3 dan dikali X2, X3 sama dengan 2 kali 3. Kemudian X1 kuadrat sama dengan 1 4 blok
kuadrat kan 2. Dan X3 kuadrat kan 3. Ulang lagi 11 bawah. Oke, untuk matris A ada kolom pertama, kedua, ketiga, dan nah, kolom pertama itu ada N-nya itu 12 dahulu 12. Kemudian X1 atau jumlah X1 itu sama dengan klik enter, lalu ada sigma X2 sama dengan X3 dengan untuk kolom kedua yaitu sigma X1 sama dengan itu sigma X1 kuadrat kan kemudian ada sigma X1 X2 kan X1 X2 klik sama dengan sigma X1 X2 dan sigma X1 X3 kan kemudian untuk kolom ketiga ada sigma X2 sama dengan sigma X2, kemudian kita lihat lalu ada sigma X1 X2 sama dengan kemudian ada sigma X2 kuadrat dengan kemudian sigma X2 X3 dengan sigma lanjut ke kolom 4 ada sigma X3 dengan sigma X3 kemudian sigma X1 X3 dengan kemudian sigma X2 X3 dengan X3 enter lagi, terakhir ada sigma X3 kuadrat dan sigma X3 kuadrat dan ini merupakan matriks A. Untuk matriks A itu ada sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Pertama ada sigma Y, dan ada sigma X1Y,
lalu sigma x2y kan. Ini yang terakhir sigma x3y kan. Oke, ini hasil. Kemudian kita akan menentukan matriks A1, di mana di matriks A1 ini kita menggunakan matriks A, yaitu sama dengan kita ketik saja di matriks A, enter, kemudian kita blok. Nah, dan hasilnya sama. Untuk kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 itu masih sama hasilnya. Sama dengan klik tab, juga begitu tab, maaf ada kesalahan, ulang lagi. Hasilnya masih sama kayak dan untuk menentukan matriks A2 untuk bagian kolom 2 itu menggunakan matriks A, kolom 1 tetap di matriks A tadi, dimana sama dengan plus dan untuk kolom 2 itu menggunakan matriks A sama dengan kolom 3 dan 4 itu sama juga matriks A kan, dan kolom 4 kan, maaf ada kesalahan lagi. Sama. Kemudian kita akan mencari matriks A3, di mana di kolom 3 ini menggunakan matriks A dengan kolom 1 kan, juga begitu, 2 juga begitu. Blok kolom 4 kan, dan yang terakhir untuk mencari matriks A4, matriks A-nya diletakkan di kolom 4 kan, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 masih kan. Blok dan ini
Selanjutnya kita akan membuat determinannya. Yang pertama, determinan A, rumusnya yaitu sama dengan M determ, kita blok matriks A, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk determinan A1 sama dengan M determ, blok, tutup kurung, enter. Determinan A2 sama dengan M determ, kita blok matriks A2, tutup kurung, enter. Kemudian determinan A3 sama dengan M determ, matriks A3, kita blok, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir determinan A4 sama dengan M determ, blok, tutup kurung, enter. Dan itulah hasilnya. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai B1, B2, B3, dan B4. Yang pertama itu B1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, enter. Kemudian B2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, enter. Lalu B3 sama dengan determinan A3, kita klik, dibagi determinan A. Kemudian enter. Dan yang terakhir untuk nilai B4 sama dengan determinan A4 dibagi determinan A. Klik, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari regresi berganda di mana Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. B1 sama dengan, kita klik B1, enter, kemudian tambah, enter, kemudian B2 sama dengan, kita klik yang B2, enter. Di sini X1 tetap X1 karena belum diketahui nilainya berapa. Enter. Kemudian tambah B3 sama dengan, kita klik, kemudian enter. X2 juga masih tetap X2 karena belum diketahui nilainya. Enter, tambah, B4 sama dengan, kita klik yang B4, kemudian enter. X3 juga masih tetap X3. Kemudian kita permisalkan X1, X2, dan X3. X1 misalnya 85, X2 3, dan X3 70. Untuk menentukan nilai Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 kemudian ditambah B3
dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Enter. Hasilnya 108, sekian sekian. X1, X2, X3 ini juga bisa diubah nilainya. Perhitungan ini masih secara manual. Untuk itu kita coba perhitungan yang secara otomatis dengan data analisis menggunakan aplikasi Excelstat. Dapat di-download secara gratis, berlaku hingga 14 hari. Langsung saja kita klik. Kemudian di sini akan muncul beberapa menu. Kita pilih yang modeling data. Lalu kita klik linear regression. Di sini terdapat Y atau dependent variables. Kemudian kita sorot nilai Y. Lalu nilai X dimulai dari X1 hingga X3 kita sorot. Dan untuk di sini kita nonaktifkan yang variabel labels karena X dan Y itu tidak digabung. Jadi di sini cuman set aja. Langsung saja kita OK. Kemudian continue. Di sini Microsoft Excel langsung menampilkan nilai regresi secara otomatis. Yang akan kita cari yaitu variabel ini, kemudian kita copy saja, kembali ke halaman pertama. Kita akan menggandengkan dengan nilai Y ini. Kita paste. Kemudian kita cocokkan B1 26,60 sekian. Kemudian ditambah B2 0,977 sekian dikali X1. Nilainya cocok. Kemudian ditambah B3 0,2801 sekian dikali X2. B4 3,5728 dipangkatkan menjadi 2 dan hasilnya akan sama dengan 0,0357. Kemudian dikali X3. Semua nilai cocok dengan yang dicari di awal tadi secara manual. Dapat disimpulkan bahwasanya variabel X1, X2, dan X3 mungkin ada yang akan dikeluarkan dari model. Dari penjelasan tadi, maka X1 lah yang paling berpengaruh karena memiliki korelasi yang paling kuat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.